bergerak sesuai dengan takdir dari Tuhan. Takdir taat bersatuku. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana dalam rangkaian untuk kian dewasa, melembut, cerdaskan hati nurani, sehingga berbangsa, bernegara, kian hari, kian terpuji. Tentu saja berdasar Pancasila, anugerah rahmat Tuhan Maha Esa dari insan berbudi pekerti luhur. Pemirsa, kita masih berbicara tentang partai politik. Dan kali ini kita mengingatkan diri kita masing-masing bahwa proses peradaban bangsa tidak pernah usai oleh pemimpin siapapun dan pada periodisasi manapun. Mengapa? Karena hakikatnya perkembangan pemikiran manusia yang mewarnai peradaban senantiasa. Hari ini sempurna, esok ingin disempurnakan lagi. Menuju negara paripurna berdasar Pancasila, sungguh niscaya. Pemirsa, ketika kita berbicara Partai Bintang Indonesia yang digawangi harapannya oleh ulama, pendeta, bedanda, bante, sesepuh, sui-sui, dan seterusnya. Tentu harapannya adalah untuk mengikis, tuntaskan primordialisme. Berhala-berhala bangsa yang bersifat sangat berlebihan pada agama, sehingga tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi menyembah agama. Berlebihan menyanjung suku bangsa, sembari menista yang lainnya, adalah semangat primordialisme. Menyembah perbedaan sembari menista perbedaan itu sendiri. Karena itu asobiah dalam terminologi Ibnu Khaldun, sang bapak sosiologi dari wilayah timur dunia, lewat mukadimahnya yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahkan oleh Siddhartha Gautama, oleh Konghucu, Lao-tse, Plato, dan yang lainnya, adalah asobiisme, atau dalam terminologi politik primordial yang mengarah pada primordialisme. Berlebihan di dalam menyanjung identitas diri atau kelompoknya, etnosentrisme, sehingga melalaikan keluarga besar bangsa yang harus ditempatkan di atas kepentingan diri, kelompok, dan suku bangsa.
Karena itu, rancang bangun atau konstruksi pemikiran yang mengajak pada partai politik berbasis profesi di dalam sistem hikmatokrasi adalah keniscayaan yang seharusnya terus-menerus direnda, diaktualisasi dari pemikiran sosok Soekarno tanpa menjadi Soekarnoisme. Karena jika kita menjadi diri yang Soekarnoisme, maka kita menyembah pikiran-pikiran Soekarno atau Bung Karno. Namun tidak demikian, justru mengikis primordialisme adalah gagasan dari Soekarno melalui bangunan atau rancang bangun sistem politik golongan fungsional atau golongan karya. Bukan golongan karya partai politik yang sekarang ada. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita harus tetap berbineka. Karena dengan bineka Indonesia kaya, tidak saja sikap perilaku pribadi, namun sikap perilaku suku bangsa yang berbeda, seni budaya yang berbeda, tutur bahasa lebih dari 700-an yang berbeda, semua mengayakan bahwa betapa peradaban mulai dari kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Nusantara tetap kokoh menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, dengan hikmatokrasi harapannya, primordialisme yang ditandai dengan perlebihan meyakini agama sehingga menjadi agamisme, berlebihan mengunggulkan suku sehingga menjadi etnosentrisme, berlebihan mengagungkan pribadi sehingga menjadi pribadinisme, di mana isme-isme yang kami maksudkan adalah sesembahan-sesembahan. Karena isme dalam terminologi sosiologi politik adalah ajaran ideologi yang disejajarkan dengan ajaran agama, bahkan tidak jarang melampaui agama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, primordialisme kami kemas dalam syair Syabdana yang kami namai Syabdana yang ke-15.959. Primordialisme bagian pertama. Primordialisme mewabah justru di saat Indonesia merdeka. Wabah partai politik sejak maklumat Muhammad Hatta. Dari Partai Gajah hingga Gurem, semua ada. Pertengahan Orde Baru, partai dibuat sangat sederhana. 2 partai politik dan 1 golongan karya. Golongan karya yang didesain Soekarno pada awalnya. Sayangnya, Soeharto menutupi ide besar proklamator Indonesia. Kampung Celaket Hadiningrat 19 atau Kota Malang 19 Juli 2022.
simpel sederhana dari Sabdana ini, awal berdirinya Indonesia, semangat primordial ada, namun menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga primordialisme sirna. Masing-masing tokoh larut menjadi wakil-wakil rakyat di daerahnya masing-masing, membentuk satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, menjadi tokoh-tokoh bangsa. Namun perkembangan berikutnya, dampak dari maklumat 10-16 Oktober 1945 menjamur partai-partai politik, sehingga partai besar sampai dengan partai kecil yang kami sebut dengan gurem, yaitu kutu yang paling kecil, ada di belahan Indonesia ini. Kemudian kelewat disederhanakan menjadi 3 partai. Menjadi agamis, nasionalis, dan golongan karya. Justru floating masa mengambang semakin merajalela. Dan lagi-lagi mobilisasi massa berhasil direnda oleh Soeharto bersama timnya, sehingga golongan karya selalu menjadi pemenang nomor 1 melalui kebulatan tekad yang disuarakan mulai dari kepala desa sampai dengan gubernur, mulai dari nelayan sampai dengan konglomerat. Semoga kebulatan tekad semacam ini tidak terjadi, apapun namanya, konsolidasi, dukungan, dan apapun. Karena itu, desain besar dari Soekarno atau dari Bung Karno, golongan karya, yang dimaksudkan adalah memampatkan masing-masing karya anak bangsa menjadi 7 golongan, dan 7 golongan atau 7 partai politik itu menjadi pilar dari hikmatokrasi. Tentu hikmatokrasi bukan ide dari Soekarno, tetapi hikmatokrasi justru kami renda sekali lagi sejak berdirinya Syarikat Dagang Islam menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia, kemudian memicu tumbuh kembang bagaikan cendawan di musim hujan partai politik. Dan sudah waktunya pemerintah Republik Indonesia, siapapun pemimpinnya, jika hari ini tidak bisa, maka esok sambutlah fajar baru, format baru, sistem partai politik yang berbasis profesi dengan hikmatokrasi sebagai sistem pemerintahan negara. Semoga sekelumit monolog sederhana ini memicu pemikiran kita tidak untuk saling mencela, tetapi untuk saling mengayakan demi Indonesia bermartabat, demi Indonesia berkeadilan dan berkemakmuran. Terima kasih.